first in first out. Jadi barang yang datang awal itu akan keluar awal juga. Jadi kita habiskan dulu di barang yang awal kita beli. Jadi dari 6 itu kita satu ambil dari yang pembelian pertama, baru yang 5 itu kita ambil dari pembelian yang kedua, teman-teman. Sehingga di sini di baris kedua ini, pembelian kedua ini, kita tulis juga di sini 5 pieces terjual. Gampang banget ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembuatan video laporan keuangan UMKM, masih seputar UMKM teman-teman. Oke, kali ini saya akan membuat video dengan tema yaitu laporan keuangan UMKM khusus untuk perusahaan dagang nih teman-teman. Jadi kemarin banyak sekali yang tanya terkait bagaimana cara membuat laporan stok, kemudian bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang dan lain sebagainya. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya, dan ini simple teman-teman. Tanpa background accounting ataupun tanpa pendidikan akuntansi, teman-teman seharusnya bisa membuat laporan ini dan juga bisa mengisi maupun nantinya mempraktekkan dalam bisnis teman-teman semuanya. Harusnya bisa. Ini khusus perusahaan dagang ya. Jadi perusahaan dagang itu dimana kita membeli sebuah barang tanpa kita olah, kita langsung menjualnya seperti itu. Ya kita packing dan sebagainya tetap, cuma kita tidak merubah bentuk dari barang itu, tapi kita langsung menjualnya. Nah, itu perusahaan dagang teman-teman. Kalau video sebelumnya itu kebanyakan saya membuat video tentang perusahaan manufaktur ataupun usaha di manufaktur, dimana kaitannya dengan memproduksi suatu misal makanan kemudian kita jual. Nah, itu ada proses produksi di situ, oleh karena itu disebut dengan usaha manufaktur. Nah, kali ini kita fokus di usaha dagang ya teman-teman, biar menyeluruh teman-teman yang memang jualan, misal jualan sepatu, jualan baju, tas dan lain sebagainya, itu bisa terakomodasi juga untuk membuat laporan bisnisnya seperti itu, sehingga teman-teman akan mudah untuk mengetahui berapa sebenarnya omset yang dihasilkan perusahaan ataupun berapa laba bersih yang dihasilkan perusahaan seperti itu. Oke, kita langsung ke formatnya teman-teman. Jadi jujur ya teman-teman, ini saya membuat format ini yaitu ada rekap harian, laporan laba rugi, dan juga stok barang. Ini membutuhkan waktu beberapa hari. Memang saya mencoba membuat yang paling enak dan paling implementatif seperti itu teman-teman, tanpa kebanyakan teori. Karena kalau kita ngomongin akuntansi, tentu di sana harus ada debit kredit, harus ada jurnal penyesuaian dan lain sebagainya. Nah, itu tentu ketika teman-teman pengusaha yang belum mengerti akuntansi ataupun tidak memiliki background accounting, itu akan merasa kesulitan. Sehingga di sini saya fokusnya lebih ke implementatif ya, buat bisnis yang memang UMKM lah seperti itu, supaya teman-teman bisa dengan mudah merekap penjualan, merekap pengeluaran dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang pertama rekap harian. Ini sebenarnya hampir sama formatnya seperti dengan video yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan memakai format ini untuk mencatat rekap harian, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Sehingga di sini nanti akan coba kita contohkan ketika ada transaksinya ya teman-teman, khusus perusahaan dagang sekali lagi. Oke, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, ini kaitannya dengan rekapitulasi dari hasil transaksi kita di rekap harian. Nanti kita masukkan di laporan laba rugi. Dan juga ada laporan stok barang. Nah, ini yang paling penting teman-teman, yang mau aku jelasin secara detail nanti di sini di laporan stok barang. Karena perusahaan dagang itu kaitannya dengan stok yang harus akurat teman-teman. Ketika teman-teman misal beli tas seri ini, ditulis berapa jumlahnya, harganya berapa. Nah, itu nanti
mutasi barangnya itu harus ditulis juga teman-teman, sehingga nanti akan ketemu di paling akhir, yaitu stok keluar dan juga stok akhir. Nah, ini kaitannya dengan perhitungan HPP nanti teman-teman. Jadi maksudnya adalah ketika teman-teman beli tas 10 misal. Nah, dalam sebulan itu yang terjual hanya 5. Nah, biaya yang dicatat itu harusnya hanya 5 teman-teman, bukan yang 10 seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan di sini nanti. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita menggunakan contoh transaksi saja biar teman-teman lebih mudah dalam memahaminya. Oke, kalau teman-teman mau menulis ataupun mau membuat format ini, silahkan tinggal diikuti saja. Di part sebelumnya ada cara pembuatannya, saya jelaskan dari pengetikan step by step, pembuatan tabel dan sebagainya. Di sini juga ini sudah saya jelaskan, sudah saya tutorkan secara rinci step by stepnya, cara penulisannya dan rumus-rumusnya sudah saya jelaskan. Tapi di sini saya akan fokus ke implementasinya. Nah, cuma yang stok barang ini, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bisa pandu jelasin ataupun pandu dalam membuatnya karena ini memang sangat ribet sekali teman-teman. Kemarin saya bikin ini pun agak kesusahan jujur, dan ini alhamdulillah sudah jadi. Semoga bisa membantu dan bisa memudahkan teman-teman dalam melakukan stok barang. Oke, langsung kita masuk di sini, kita kasih contoh transaksi ya teman-teman. Sebentar. Saya sudah ada contoh transaksi di sini. Coba saya masukkan dulu ya, copy paste dulu. Nah, ini sudah. Ini hampir sama transaksinya dengan video yang sebelumnya. Hanya di sini saya ganti dengan perusahaan dagang ya teman-teman. Nah, setoran modal, kemudian pembayaran sewa gedung, kemudian beli dagangan baju, beli peralatan kantor, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin kita hanya menjelaskan rekap harian dan juga laporan laba rugi. Nah, kali ini kita akan menjelaskan juga stok barang ini yang paling penting buat perusahaan dagang. Oke, rekap harian. Gini teman-teman, rekap harian. Kita tulis sesuai dengan pemasukan uang dan juga pengeluaran uang yang terjadi. Baik itu pemasukan dari penjualan, dari setoran modal, dari misal apapun itulah, pokoknya masuk di sini pemasukan. Kemudian pengeluaran apapun, sewa gedung, beli barang dagang dan lain sebagainya masuk di pengeluaran, sehingga nanti saldonya otomatis akan terganti di sini. Misal kita anggap di sini ya, kita ubah jadi 50 juta. Otomatis saldo di sana di paling kanan akan berubah juga. Nah, mengikuti sampai ke bawah. Oke, tentu ini akan mudah sekali. Teman-teman tinggal merekap aja transaksi hariannya. Nah, dari sini kita harus menggolongkan teman-teman. Mana yang penjualan, mana yang pembelian. Barang dagang terutama. Barang dagang ya, kaitannya dengan barang dagang. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam stok barang, teman-teman. Oke, katakanlah gini ya, misal saya contohkan 1, beli dagangan baju tanggal 23 Oktober. Ini kan kita ceritanya bisnis baru mulai ya, ada setoran modal awal dari investor maupun dari saya sendiri. Kemudian di sini saya beli barang dagang yang pertama nih yang mau saya jual, yaitu ada baju. Saya beli 12 pieces, harganya 100.000 di sini. Nah, dari sini kita masukkan dulu ke stok barang teman-teman. 12 pieces. Katakanlah ini tadi apa ya? Sorry. Baju. Oke, kita copy saja teman-teman. Sekode-kodenya BJ001 karena ini barang awal yang saya beli. Saya kasih keterangan BJ001. Misal tipe tertentu, merek tertentu, nah itu tinggal ditulis saja di sini teman-teman. Satuannya saya buat pieces saja. Kuantitinya saya beli berapa tadi? Itu kita masukkan ke stok aktif ya teman-teman. Oke, 12 pieces. Harganya 100.000 teman-teman. 100.000. Nah, otomatis di sini akan jadi stok aktif pemasukan dan ini bisa ready untuk dijual teman-teman. Yaitu totalnya 1,2 juta. Ini modal saya beli baju 1,2 juta. Nah, otomatis di sini juga sama, pengeluarannya 1,2 juta.
Oke, yang ini sudah kita tulis ya teman-teman. Dan peralatan kantor ini kita abaikan karena tidak berhubungan dengan barang dagangan kita. Dan ada penjualan baju 001. Nah ini dari yang 12 pieces kita beli ternyata terjual 2 pieces dengan harga 250.000. Nah ini nanti kaitannya dengan penjualan. Dan ketika kita jual otomatis stoknya akan berkurang nih teman-teman. Yaitu kita kurangkan jadi tanggal 24 kita kurangkan 2 pieces di stok pengeluaran yang merah ini teman-teman. Yang merah ini khusus untuk pengeluaran ya. Stok keluar tanggal berapa tadi? Kita sesuaikan aja, kita geser. Tanggal 24. Berapa pieces teman-teman? 2 pieces. Oke, kita tulis 2 di sini. Otomatis stoknya tinggal 10. Nah, stok terakhir tinggal 10 karena udah keluar 2 pieces tanggal 24. Tinggal 10. Oke, kita lanjut. Kita cek. Ini udah kita tulis, ini juga kita tulis sudah. Dan tanggal 30 nih teman-teman. Yaitu 9 pieces baju terjual dengan kode yang sama ya Mas Ian. Jadi masih di sini 9 pieces. Tanggal 30. Kita tulis di tanggal 30 teman-teman. Tanggal 30. Nah, ini 9 pieces terjual. Oke, jadi udah keluar 11 pieces ya. Stok terakhir tinggal 1, teman-teman. Oke, sama ya, teman-teman. Sesuai ya, tinggal 1 karena kita beli 12, kita jual 2 plus 9, 11. Jadi tinggal 1 pieces. Oke, oleh karena itu karena stok tinggal 1 pieces, ini gaji karyawan kita abaikan karena tidak berhubungan dengan stok. Saya beli lagi nih. Beli dagangan lagi dengan barang yang sama karena udah laku ya, saya beli barang yang sama lagi 12 pieces tapi harganya beda nih teman-teman. Yang tadi awal 100.000, yang sekarang 110.000, ada kenaikan harga. Sehingga di sini kita harus tulis di baris yang berbeda. Walaupun di sini kodenya sama, tapi karena harganya ini beda, oleh karena itu kita tulis di bawahnya teman-teman. Oke, kodenya sama, saya copy paste, kemudian pieces juga. Saya beli berapa tadi? 12 ya teman-teman. Oh iya, 12 sama, kita boleh beli 12 tapi harganya 110.000. Mungkin karena di sini BBM naik kebetulan, jadi ada kenaikan harga juga dari supplier. Sehingga modal saya 1.320.000. Tentu ini lebih mahal ya dari yang awal tadi. Nggak apa-apa, yang penting kita bedakan di sini. Karena kalau kita tulis di sini teman-teman di atas nanti ini nggak match ya. Padahal soalnya di atas harganya 100.000. Oke, karena saya udah tulis ini 12 pieces di sini sehingga stok saya ada 13 pieces. Yang 1 pieces harga 100 ribuan, yang 12 piecesnya harga 110 ribuan seperti itu. Oke, kita next penjualan tanggal 31. Ini saya jual 6 pieces baju, teman-teman. Nah, di sini 6 pieces baju. Kita cek ya, teman-teman. 6 pieces baju. Tadi stoknya masih 13 ya. 6 pieces baju. Kita harus mengeluarkan barang yang pertama kita beli, teman-teman. Kita habiskan dulu. Jadi kita fokus di barang awal dulu, kita habiskan, baru kita lanjut ke barang yang pembelian kedua. Seperti itu. Jadi dari 6 pieces tadi, kita ambil yang 1 pieces itu dari yang atas teman-teman. Kan ini masih sisa 1 pieces ya yang pembelian awal. 1 pieces kita masukkan di sini. Kita kurangkan tanggal 31 kan tadi. Oke, kita habiskan dulu. Nah, ini udah habis ya stoknya. Stok terakhir yang pembelian awal harga 100 ribuan. Oke, kita udah keluarin sebesar 12 pieces sehingga udah habis di sini. Nah, karena tadi ada pembeli 6 pieces dan ini baru 1 pieces yang kita keluarkan sehingga masih ada 5 lagi. 5-nya itu baru ngambil yang terakhir kita beli teman-teman. Jadi itu namanya metode FIFO ya kalau di akuntansi. Ini ya kalau teori dikit lah. Barangkali ada yang penasaran. Di akuntansi ini namanya FIFO teman-teman. First in, first out. Jadi barang yang datang awal itu akan keluar awal juga. Jadi kita habiskan dulu di barang yang awal kita beli. Oke, jangan kita malah karena di sini tadi masih ada 1 pieces, kita malah 6 itu kita ambil dari yang pembelian kedua. Jangan teman-teman.
Karena nanti yang pembelian pertama masih ada 1 page itu bakal gantung terus, sehingga kita harus keluarkan dulu aja. Jadi dari 6 itu kita satu ambil dari yang pembelian pertama, baru yang 5 itu kita ambil dari pembelian yang kedua, teman-teman. Sehingga di sini di baris kedua ini, pembelian kedua ini, kita tulis juga di sini 5 pages terjual. Gampang banget ini. Saya bikin ini dengan beberapa pertimbangan, berbagai pertimbangan, teman-teman. Nggak asal bikin ini saya stoknya. Biar benar-benar memudahkan pelaku bisnis perusahaan dagang. Oke, ini kita tulis 5 tadi ya stok keluarnya. Jadi otomatis sisanya tinggal 7 yang harga 110 ribuan, tinggal 7. Jadi di sini ketahuan 770.000 sisa stoknya dengan jumlah 7 biji. Oke, karena ini udah selesai, udah habis, teman-teman. Nah, kita coba cross check ya, kita buktikan apakah sudah benar apa belum yang kita tulis di stok barang ini, teman-teman. Kita coba hitung di sini ya, di sebelahnya aja. Jumlah, sebentar, biar enak, barang masuk. Aku mau coba jelasin ke teman-teman nih, apakah sesuai apa enggak yang kita tulis di stok ya. Barang masuk tadi berapa? 12. Beli dagangan ya, yang kuning ya, apa yang pink ya. Kemudian ada beli lagi saya 12. Totalnya yaitu 24 ya teman-teman. Totalnya 24. Oke, harusnya sih ini benar karena udah saya gunakan rumus. Kemudian barang keluar. Nah, ini kaitannya dengan yang penjualan, teman-teman. Terjual 2 pieces awalnya ya, terus terjual 9 pieces, terus terjual 6 pieces. Total penjualan yaitu sejumlah 17. Sehingga harusnya sisa barang berapa, teman-teman? 24 kurangi 17. Secara kasar ya ini. Sisa barangnya tinggal 7 harusnya. Kita cek di stok barang apakah sesuai atau tidak. Stok barang kita nih tinggal berapa nih? Paling bawah aja, teman-teman. Kita sudah tak rumus ya, total stok akhir ini ya. Paling bawah. Nah, ini 7. Pas sesuai dengan hitungan kasar kita di sini, teman-teman. Jadi, ini sangat memudahkan teman-teman. Nah, di sini juga langsung ketahuan nih, teman-teman. Berapa HPP ataupun sebenarnya biaya yang teman-teman keluarkan dalam menjual barang itu, yaitu HPP-nya yaitu Rp1.750.000. Ini ya, teman-teman. HPP-nya Rp1.750.000. Ingat, kalau kita catat HPP-nya ini, ketika kita beli barang langsung kita catat HPP, yaitu ada 1.200.000 ditambah dengan 1.320.000. Ketika teman-teman nyatat HPP-nya ini, otomatis akan tinggi sekali, teman-teman. Padahal kan yang terjual, padahal kan belum semuanya terjual. Sisanya masih jadi stok bulan berikutnya kan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nulis ini, ntar saya bandingkan ya. Nah, antara ini dengan ini, otomatis akan ada selisih segini, teman-teman. Teman-teman rugi Rp770.000 di bulan itu kalau teman-teman tulis HPP-nya dari ini. Nah, HPP ini nanti nulisnya di mana? Nah, saya jelaskan di sini. Kita masuk ke laporan laba rugi ya. Nah, di sini, teman-teman. Oke, penjualan dulu. Kita rumus penjualannya. Nih, dari sini, teman-teman. 500 ditambah dengan 1,8 ditambah dengan 1,2. Nah, ini penjualan 3.500.000. Potongan penjualan apakah ada? Sebentar, kita seperti biasa kita kasih tanda dulu ya yang udah kita masukkan di laporan laba rugi. Oke, potongan penjualan tidak ada ya sepertinya, teman-teman. 0. Kita lanjut ke total pendapatan, yaitu penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, ini harga pokok penjualan ataupun HPP, teman-teman. Ketika teman-teman nyatat HPP itu seperti ini, yaitu dari pembelian barang dagang, otomatis hasilnya akan segini, teman-teman, 2,5 juta. Nah, ini lebih tinggi ya dibanding kita nyatat HPP dari sini yang benar-benar dari stok barang yang benar-benar barang teman-teman itu terjual dan keluar, teman-teman. Nah, ini 1.750.
Nah, otomatis akan lebih murah. Dan laba kotor teman-teman juga lebih banyak nih. 1750 ya. Coba kita undo kalau dengan perhitungan sebelumnya. Nah, laba kotornya cuma 980. Nah, ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pengusaha, terutama di ini ya, di perusahaan dagang ya teman-teman. Teman-teman itu nyatet HPP dari yang teman-teman beli. Nah, itu salah teman-teman. Kita harus catat dari yang benar-benar barang itu keluar. Seperti itu. Jadi ini sudah kita catat HPP-nya dari sini tadi ya. Dari total stok keluar, ini otomatis terisi teman-teman. Ketika menggunakan template ini otomatis terisi. Oke. Mungkin nanti kalau misal teman-teman butuh panduan buat membuat ini ya, coba nanti saya buatkan videonya ya teman-teman. Oke. Nah, gini. Selanjutnya dari laba kotor ini sudah ketemu, kita masuk ke biaya usaha ya teman-teman. Biaya gaji, apakah ada? Kita membayar gaji teman-teman. Oh ya, ini ada. Gaji karyawan 1.300. Oke, sama dengan kita linkkan. Sip. Nah, ini kita kuning kalau udah, ataupun warna apa aja lah untuk menandai bahwa ini sudah kita input. Ini juga teman-teman, yang ini kan sudah kita input ya, beli dagangan tadi ke stok barang, jadi kita tandain aja. Kita fokus ke yang lain. Nah, ini ada sewa gedung. Apakah di sini ada sewa? Oh ya, biaya sewa nih, kita rumuskan aja. Rekap harian sewa gedung. Kemudian ada biaya peralatan kantor. Kita masukkan di biaya operasional, teman-teman. Nah, sudah semuanya masuk ya, teman-teman. Kuning semua. Oh, ini masih ada ini. Nah, ini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, karena ini setoran modal sehingga ini tidak berpengaruh pada laporan laba rugi di sini, teman-teman. Ini hanya kaitannya dengan penyetoran modal, dan ketika ini pemasukan pun itu tidak masuk ke penjualan ya, karena ini setoran modal ya. Kalau teman-teman masukkan di penjualan ini otomatis tidak akurat, teman-teman, karena penjualan ini memang murni yang operasional, yang mana teman-teman itu berjualan produk teman-teman, bukan pemasukan dari yang lainnya. Nah, ini nanti setoran modal ini, modal-modal 20 juta ini akan masuk di laporan neraca, teman-teman. Isinya laporan neraca, misal tak tulis di sini ya, tapi kita tidak bahas ini dulu. Laporan neraca, jadi ini nanti yang modal ini 20 juta akan masuk di laporan neraca, yaitu laporan neraca adalah laporan aset perusahaan dan dari mana sumber dari aset perusahaan itu berasal. Misal dari modal tadi, dari investor, maupun dari mungkin ada peminjaman dan lain sebagainya. Nah, tentu ini kita abaikan aja karena kita baru bahas laporan laba rugi, dan ini tidak masuk di komponen laporan laba rugi, teman-teman. Pun teman-teman ketika beli aset, misal beli meja ya, ataupun beli kendaraan, nah itu juga tidak masuk di laporan laba rugi, teman-teman. Tidak ada di sini biaya kendaraan, tidak ada. Karena itu adalah aset perusahaan dan masuknya nanti di laporan neraca juga. Mungkin next kita bahas juga laporan neraca ya teman-teman, tapi bertahap aja. Kita saat ini fokus ke 3 komponen ini dulu. Kita hapus laporan neracanya. Nah, rekap harian, laba rugi, dan juga stok barang. Dengan 3 laporan ini pun teman-teman udah bisa mengetahui nih berapa laba bersih dari bisnis yang sudah teman-teman jalankan. Nah, ini udah ketemu ya di sini teman-teman. Laba bersih dari bisnis teman-teman, yaitu dengan asumsi tadi penjualan dan juga HPP, pun dengan biaya operasional segini teman-teman itu masih rugi ya. Di sini ada minusnya, rugi 5,2 juta. Nah, ini masih wajar karena masih tahap awal dalam berbisnis. Ini pun masih periode awal, jadi sangat wajar. Yang penting teman-teman bisa menaikkan penjualan dan juga bisa menekan biaya seminim mungkin. Nanti otomatis laba teman-teman akan meningkat dan bisa mencapai target yang teman-teman harapkan. Yang penting kita udah ada perhitungan ini, teman-teman. Kalau kita tidak ada hitung-hitungan seperti ini, kita akan buta. Kita anggapannya jualan laris tapi ternyata masih rugi. Nah, itu tentu yang tidak ingin kita harapkan ya teman-teman. Sehingga kita harus punya perhitungan laporan laba rugi. Itulah fungsinya. Nah, ini tadi juga ketika saya jelaskan, misal pembagian modal nih teman-teman,
sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Jadi ketika memang teman-teman menghendaki dari modal yang investor A dan juga modal sendiri ini 50-50, otomatis nanti di sini kita hitung juga 50-50 dari total laba bersihnya. Dari 5,2 ini kita bagi 2 sehingga ketemulah masing-masing 2,6, tapi rugi. Ketika ini misal untung ya teman-teman, saya asumsikan perusahaan ini udah untung, nanti saya bikin penjualannya udah 10 juta. Nah, dia ada laba 1,25 juta. Otomatis akan dibagi 2 nih. 50% investor dan juga 50% buat saya pribadi. Nah, ini contoh sederhana untuk pembagian keuntungan ke investor ya. Tapi kalau perusahaan masih rugi seperti ini, tentu tidak ada uang yang dibagikan ke investor. Jadi harus sama-sama tahan dulu, sama-sama berjuang terlebih dahulu supaya bisa plus, bisa surplus, bisa profit, sehingga nanti ada uang yang dibagi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kita fokusnya tadi di stok barang. Sekali lagi, stok barang ini sangat penting di perusahaan dagang. Ini sudah saya pertimbangkan untuk pembuatannya, dan alhamdulillah menurut saya ini paling make sense, paling gampang diterapkan di perusahaan dagang. Saya sudah trial and error teman-teman, bikin format seperti ini lama sekali. Alhamdulillah menemu yang menurut saya ini paling cocok lah, paling mudah seperti itu. Oke, cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Silakan nanti bisa disimak dan dipelajari bersama. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.